kami menjelaskan mengenai alasan kenapa kami melakukan propaganda yang mengkritik pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak sesuai dengan realitanya. Dan dari keterangan tersebut, pihak universitas nantinya akan membahas mengenai tindak lanjut dari propaganda yang kami buat. Namun kami dari BEM UI menegaskan dan memastikan bahwa kami tidak akan menurunkan atau men-take down postingan tersebut karena kami merasa kritikan yang kami berikan sudah mempunyai dasar kajian terlebih dahulu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jejak digital kelakuan Ketua BEM UI periode tahun 2018 sampai 2021 terhadap pemerintahan Jokowi. Artikel oleh Nafis. Apakah penulis sendiri yang merasakan jika banyak suara atau oknum mahasiswa saat ini tidak murni lagi? Penulis melihat jika suara mereka saat ini bukan menyuarakan suara rakyat tetapi lebih menyuarakan pihak oposisi, guys. Jadi tidak heran jika pihak oposisi menyanjung tinggi aksi demo yang dilakukan oleh oknum mahasiswa ini. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang jejak digital beberapa oknum ketua BEM di Universitas Indonesia atau UI yang katanya merupakan ikon universitas di Indonesia. Langsung aja, kita ke ketua BEM UI di tahun 2018, guys. Pada tahun 2018, Muhammad Zaadi Taqwa, mahasiswa fisika Fakultas MIPA UI yang pernah promosikan PKS, partai oposisi, dan menjabat sebagai ketua BEM UI sempat heboh karena berani mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Jokowi terkait kasus gizi buruk di Papua. Tapi dia sendiri malah tidak mau pergi ke Papua, guys. Gimana logikanya coba? Nyinyir terhadap Presiden Jokowi terkait gizi buruk, tapi dia sendiri tidak mau pergi ke Papua, sehingga tidak heran jika dokter muda di Papua akhirnya mengirimkan surat menohok kepada Zadit ini. Nah, sebagai informasi tambahan nih guys, Zadit Taqwa ini adalah juniornya Riko Marbun ya, yang juga anak fisika UI dan juga sempat menjadi ketua BEM UI pada tahun 2002 silam. Riko Marbun ini pernah dilaporkan ke polisi dalam kasus dugaan penyelewengan dana kompensasi BBM yang mencapai 4,4 triliun rupiah, guys. Pada tahun 2013, Riko Marbun yang saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Media Survei Nasional atau Median mendapatkan PKS sebagai partai 3 besar, guys. Namun pada akhirnya hasil Median meleset jauh. Pada pemilu tahun 2014, PKS hanya menempati peringkat ke-7, jauh di bawah perolehan suara PDIP dan juga Golkar. Lanjut Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu atau Jamal, Rafiq Al-Fikri. Kemudian pada tahun 2014, lembaga survei Median ini juga menyebutkan jika Prabowo Hatta unggul atas Jokowi JK. Dan survei lembaga Median tersebut akhirnya harus lagi dan lagi terbukti tidak akurat, guys, karena yang menang jadi presiden dan juga wakil presiden tahun 2014 adalah pasangan Jokowi JK. Kita lanjut ke Ketua BEM UI tahun 2019. Pada tahun 2019 kita juga masih ingat ya guys bagaimana jejak digital Ketua BEM UI bernama Manik Margana Mahendra. Banyak mahasiswa yang melakukan demo menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, RUU KPK, dan lain-lain. Sampai jadi salah satu narasumber dalam acara TV, tetapi mereka sendiri bukan jurusan hukum. Yang jurusan hukum siapa? Tanya Karni Ilyas waktu itu. Enggak ada, tapi kami sama-sama belajar, gitu, kata si Manik ini. Nah, gimana coba logikanya lagi? Demo tentang produk hukum, lalu jadi narasumber di acara live televisi yang dilihat banyak orang, tapi ternyata bukan orang hukum, guys. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sampai malu mendengar ocehan Ketua BEM UI DKK dalam acara tersebut. Yang kedua, saya mendengar adik-adik, saya juga aktivis masa mudanya. Jadi kalau saya dulu mau berdebat, saya baca dulu itu barang sampai sejelas-jelasnya sampai saya baru perdebatkan, kata dia. Kalau ini jujur, sebagai dosen saya malu apa yang saudara sampaikan. Malulah, gak baca kasih komentar didengar orang di ILC, saya sampai tutup mata tadi, ujarnya. Lanjut guys, kita ke Ketua BEM UI di tahun 2020. Ketua BEM UI tahun 2020 bernama Fajar Adi Nugroho jadi up dan dihebohkan oleh media karena pernah ketahuan melakukan aksi demo ngemis subsidi pulsa di tahun 2020 lalu, guys. Aduh, ngemis pulsa.
Kami akan melakukan aksi daring melalui media sosial nanti malam dengan menyebarkan instastory sebanyak-banyaknya dan menandai pihak kampus serta membuat petisi di change.org ya. Hal ini dikatakan oleh Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho waktu itu guys. Nah, kita lanjut aja langsung ke Ketua BEM UI tahun 2021 guys. Pada bulan Juni 2021 lalu, belum terlalu lama ya, kita juga dihebohkan dengan aksi meme The King of Lip Service dalam akun resmi BEM UI terhadap Presiden Jokowi. Bahkan Ketua BEM UI tahun 2021 bernama Leon Alvinda Putra ini mengatakan jika meme tersebut sebagai kritikan terhadap Presiden Jokowi guys. Jika Ketua BEM UI berdalih kebijakan Presiden Jokowi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, lalu kenapa Ketua BEM UI tidak pernah membuat meme The King of Lip Service terhadap Anies Baswedan yang terbukti banyak mengingkari janji kampanyenya sendiri? Pada bulan Juni 2020 lalu, BEM UI juga pernah membuat diskusi publik tentang Papua yang salah satu pembicaranya ini adalah Veronica Koman. Wah, aneh tapi nyata ya. BEM UI membuat diskusi publik tentang Papua dengan Veronica Koman yang katanya pengacara atau orang hukum, tapi malah lari ke luar negeri dari proses hukum di Indonesia. Jangan katakan setingkat BEM UI pura-pura tidak tahu jika Veronica Koman ini adalah seorang buronan atau DPO di Indonesia sejak September 2019 lalu. Apakah BEM UI pura-pura tidak tahu jika Veronica Koman yang ngakunya peduli Papua, tapi justru pernah berfoto bersama pihak asing yang membawa bendera organisasi Papua Merdeka atau OPM di luar negeri? Yang mirisnya lagi nih guys, Veronica Koman ini menyebut dirinya ibu ya kepada Ketua BEM UI dan mengucapkan terima kasih kepada BEM UI. Dan aksi Ketua BEM UI tahun 2021 yang nyinyir terhadap Presiden Jokowi juga dipuji habis oleh tokoh oposisi lainnya bernama Bambang Wijoyanto, koleganya Novel Baswedan saat sama-sama di KPK. Selain terlibat kasus saksi palsu, Bambang Wijoyanto ini juga diangkat sebagai Ketua TGUPP pencegahan korupsi oleh Anies Baswedan. Tetapi kenapa banyak terjadi kelebihan bayar di masa pemerintahan Anies Baswedan coba? Ketua TGUPP pencegahan korupsi, tapi adik kandungnya sendiri seorang koruptor yang vonisnya diperberat oleh MA dari 16 bulan menjadi 9 tahun penjara. Pada bulan Agustus 2020 lalu, BEM UI ini juga pernah membuat diskusi publik tentang bahaya Omnibus Law, di mana salah satu pembicaranya adalah tokoh oposisi bernama Asfinawati, Ketua YLBHI yang pernah nyinyir mengatakan Presiden Jokowi tidak mau menertibkan buzzer dan pendukung beliau. Tapi kita tidak akan pernah mendengarkan ucapan Asfinawati yang meminta Anies Baswedan menertibkan buzzer dan pendukungnya guys. Tanya kenapa? Apakah karena Anies Baswedan pernah menjanjikan memberikan bantuan dana kepada YLBHI tahun 2018 silam? Asfinawati ini juga pernah menjabat sebagai Direktur LBH Jakarta periode 2006 sampai 2009 guys. Dan LBH Jakarta ini juga pernah menerima dana hibah sebanyak 2 miliar rupiah dari Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan pada awal Januari 2020 lalu. Jadi sudah paham kan kenapa Asfinawati dan juga mereka yang menanamkan diri atau oknum aktivis anti korupsi tidak pernah nyinyir terhadap pemerintahan Jakarta yang banyak mengalami kelebihan bayar di bawah kepemimpinan Anies Baswedan? BEM UI membuat diskusi publik tentang bahaya Omnibus Law. Faktanya ada 153 investor yang antri ingin melakukan investasi di Indonesia setelah Omnibus Law disahkan. Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia guys, yang juga mengatakan bahwa setidaknya sudah ada 153 investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Ada relokasi beberapa negara seperti Korea, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, dan beberapa negara Eropa lainnya, katanya melalui konferensi virtual. Jika PT JP Morgan Sekuritas Indonesia menilai adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker yang sudah disahkan dalam sidang paripurna 5 Oktober 2020 silam sebagai satu katalis positif untuk pasar keuangan di Indonesia. Jadi saya rasa ini menjadi light at the end of the tunnel, di mana kondisi Indonesia masih belum pulih of COVID pandemic, tapi ternyata ada katalis baru Omnibus Law Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan yang paling penting membawa investasi untuk masuk ke negara kita, katanya guys. Dan sekarang meskipun situasi di Indonesia masih di tengah pandemi corona,
saat ini, tetapi realisasi investasi semester 1 tahun 2021 ini Indonesia mencapai 442,8 triliun rupiah guys. Jadi masih percaya ocehan BEM UI yang membuat diskusi bahaya Omnibus Law bersama tokoh oposisi? Itulah sekilas jejak digital kelakuan Ketua BEM UI tahun 2018 sampai 2021 terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Masih percaya mereka murni menyuarakan suara rakyat? Wassalam dari Nafisi One. Gimana nih guys menurut kalian? Langsung tulis komentar kalian di bawah ya. Rana pamit dulu, kita ketemu lagi di Suara Rana selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini.